Wanita itu baru saja bercerai dari suaminya. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu di dalam perutnya. Namun, itulah yang ingin dia gugurkan di rumah sakit. Namun, itu mengubah takdir hidupnya di sisa hidupnya. Sebelum operasi, dia membayangkan dirinya keluar dari ruang operasi. Dia akan menjadi wanita yang kuat lagi. Dia bisa dengan bebas menyentuh pria muda berotot 6-pack. Tiba-tiba, ruang operasi menjadi gelap. Saat dia bingung kemana dokter pergi, takdir hidupnya di sisa hidupnya muncul di benaknya. Di masa depan, setelah bercerai dan menggugurkan anak, atas pengaturan orang tuanya, dia menikah lagi dengan seorang suami yang tidak diinginkan. Namun, tidak sampai 6 bulan, orang tuanya mengalami kecelakaan tragis. Dia dibuang oleh suaminya seperti sampah ke luar negeri. Putri kecil lingkaran emas yang terhormat, dalam semalam jatuh terpuruk. Dia hanya bisa mencari makanan di tempat sampah seperti pengemis. Dia akhirnya menemukan sepotong roti. Namun, roti itu direbut oleh seorang rekan. Saat dia merasa benci pada keadaan, dia melihat mantan suaminya yang berhasil bangkit. Dia bercerai karena mantan suaminya bangkrut. Kini, mantan suaminya kembali dengan kekuatan baru. Dia mendengar mantan suaminya memberitahu wartawan bahwa dia adalah orang yang paling ingin dia terima kasih dalam perjalanan kesuksesannya. Jika bukan karena perceraian dia yang dulu, tidak akan membentuk dirinya yang sekarang. Dia yang akhirnya menyadari kesalahannya, ingin mendekat namun menyadari mantan suami begitu jauh dan tak terjangkau. Dia terbangun dari mimpi buruk ini, sepertinya menyadari bahwa mimpi itu nyata. Selama dia bercerai dan menggugurkan anak, maka keluarganya akan hancur, dan dirinya akan tewas secara tragis di jalan. Dia tidak lagi menganggap anak dalam perutnya sebagai bola, melainkan menganggapnya sebagai bintang keberuntungannya. Berlari keluar dari ruang operasi, dia yang tiba-tiba tersadar datang untuk menikah kembali dengan mantan suami. Ternyata mantan suami memberikannya villa setelah perceraian. Namun dia malah pergi ke rumah tua yang kumuh. Dia harus membawa kembali otot paha mantan suami. Setelah berdandan dengan baik, dia malah menemukan bahwa mantan suaminya sudah memiliki wanita lain. Dia dengan malu-malu bersembunyi. Dia mengira adik kelas yang membantu karir mantan suaminya adalah kekasih baru. Begitu memikirkan nasibnya yang menyedihkan di sisa hidupnya, dia tidak bisa hanya diam melihat mimpi buruk menjadi kenyataan. Dia mengumpulkan keberanian untuk memanggil mantan suaminya. Namun mantan suaminya hanya meliriknya. Tanpa menoleh, dia pergi ke atas. Dia tidak menyangka mantan suami yang dulu memanjakannya. Setelah perceraian, dia menjadi sangat membenci dirinya sendiri. Saat pergi dengan hati yang hancur, mantan suami turun setelah mengantar adik perempuan. Dia mengira mantan suami ingin memberinya kesempatan untuk menikah kembali. Namun dia tidak menyangka, mantan suami justru ingin dirinya segera pergi. Dengan nada dingin mengklaim, dirinya yang sekarang jatuh terpuruk tidak layak untuk sosok besar seperti dia. Dia juga berpikir demikian. Yang tanpa ampun bercerai adalah dirinya sendiri. Sekarang dia datang merendahkan diri untuk meminta menikah kembali. Siapapun pasti akan merasa, dia hanya mempermainkan mantan suami. Tanpa bisa menahan, satu tetes air mata jatuh. Dia tidak memiliki keberanian untuk memberitahu mantan suami, memohon agar dia percaya bahwa kali ini dia serius. Namun mantan suami hanya memberinya sebuah sapu tangan. Kata-kata ini seperti duri es, menusuk hatinya yang hangat. Dia tidak tahu bagaimana cara untuk mempertahankan. Namun meskipun demi orang tuanya, dia memeluk mantan suami dengan erat, meskipun mengucapkan kata-kata yang tidak tulus. Sejak perceraian, dia memikirkan mantan suami sampai tidak bisa makan dan minum. Dia juga harus membuat mantan suami menikah kembali dengannya. Namun mantan suami yang hatinya terluka sama sekali tidak percaya. Sebaliknya, dia menganggap bahwa dia memperlakukan pernikahan seperti permainan. Meskipun dia jatuh terpuruk, dia tidak ingin lagi menjadi mainan yang dipermainkan sesuka hati. Menikah kembali bahkan tidak mungkin. Dia yang ditolak kembali ke rumah, mulai merenungkan dirinya sendiri. Mantan suami bisa mengingat semua kesukaannya, menerima semua kenakalannya. Namun dia bahkan tidak pernah mengucapkan terima kasih. Semua itu dianggap sebagai hal yang wajar. Dia yang tiba-tiba tersadar. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan apa yang harus dilakukan. Kali ini dia akan perlahan-lahan mendekati mantan suaminya. Langkah pertama untuk menikah kembali. Dia teringat akan nenek mantan suaminya di panti jompo. Setelah menikah, nenek itu selalu ingin bertemu dengan menantunya. Namun dia merasa tidak suka pada nenek yang sakit, mencari berbagai alasan dan tidak pernah mengunjungi nenek sekalipun. Kali ini dia membeli banyak hadiah untuk mengunjungi nenek. Namun nenek yang menderita demensia, justru menganggap syarat senilai jutaan yang dia kenakan sebagai kain lap untuk mengelap kursi roda. Selama nenek senang, dia memiliki harapan untuk menikah kembali. Dia juga akan membawa nenek keluar untuk berjemur. Namun dia bertemu dengan mantan suaminya yang datang untuk mengurus perpindahan nenek. Ketika keluar, dia melihat makanan cepat saji yang berminyak. Tiba-tiba mulai mual karena hamil. Nenek meskipun menderita demensia, dia langsung melihat bahwa ada yang tidak beres dengan menantunya. Dia yang terus-menerus mual, justru meninggalkan nenek sendirian di pinggir jalan. Pergi ke toilet sebentar. Namun saat kembali, dia mendapati neneknya hilang. Dia mencari dengan panik, dan secara tak terduga bertemu dengan mantan suaminya. Dia menuduhnya dengan tegas bahwa dia tahu neneknya sakit, dan masih membiarkan neneknya sendirian di sini.
Dia yang disalahpahami menjelaskan kepada mantan suaminya. Dia benar-benar peduli pada neneknya. Dia juga tulus terhadapnya. Namun mantan suaminya sama sekali tidak percaya pada apa yang dia katakan. Mereka tidak pernah mengunjungi nenek selama setahun pernikahan. Sekarang setelah bercerai, justru datang untuk melihat nenek. Ketika melihat luka yang tergores karena dorongannya, dia tidak tahu mengapa hatinya masih terasa sakit. Tanpa disadari, dia sebenarnya tidak bisa melepaskannya. Namun dia tetap berkata, "Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Jangan buat aku mengulangnya." Dia menemukan neneknya di bawah pohon harapan. Nenek menganggap jimat yang dipotong sebagai jimat untuk menantunya. Nenek bahkan ingin melindungi menantunya. Ini membuatnya menyadari, dia telah salah paham tentang mantan istrinya. Dia datang untuk mencari mantan istrinya. Namun dia menemukan dirinya pincang, dan terus mencari neneknya. Ketika dia hendak membantu mantan suaminya yang terjatuh, mengetahui bahwa neneknya sudah ditemukan, dia tidak bisa bertahan lagi dan pingsan. Ketika dia terbangun lagi, dia menemukan dirinya berada di rumah mantan suaminya, dan mengira mantan suaminya membawanya kembali ke sini. Apakah dia sudah lembek hati? Dia tidak sabar ingin mendapatkan jawaban. Tetapi dia mengetahui mantan suaminya akan meninggalkan kota ini malam ini, dan tidak akan pernah kembali ke sini. Dia sangat cemas, tetapi mantan suaminya membiarkannya terus berperan sebagai putri kecil lingkaran emasnya, mencari sandaran yang lebih baik lagi, agar dia bisa hidup tanpa khawatir seumur hidupnya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha untuk menahannya, dia tetap tidak bisa menjadi alasan yang ditinggalkan mantan suaminya. Ketika dia pergi dengan hati yang hancur, di luar mulai turun hujan deras. Dia tidak memilih untuk meminta sopir menjemputnya, tetapi ingin mencoba sekali lagi. Jika mantan suaminya di jalan menuju bandara melihatnya, maka apakah mantan suaminya masih akan seperti dulu, merasa sakit hati pada diri sendiri, dan memilih untuk tetap tinggal. Dia berjalan di bawah hujan dingin, sampai di jalan yang harus dilalui mantan suaminya menuju bandara. Mantan suaminya jelas melihatnya, namun dirinya yang sekarang tidak memiliki apa-apa. Apa yang bisa dia berikan padanya? Bahkan masa depannya sendiri, tidak tahu akan seperti apa, dan bagaimana dia bisa membiarkannya menderita bersamanya. Alasan yang berulang kali menolak untuk menikah kembali, hanya untuk sepenuhnya melupakan ayahnya. Namun dia justru melihat jawaban yang tidak ingin dilihatnya, menganggap dirinya kalah dengan sangat memalukan. Namun saat dia merasa lemas, saat terkulai di tanah, dia mendengar suara langkah yang sangat familiar.